Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala. Semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami buka untuk taburan firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar, siap memperhatikannya, dan juga dengan kekuatan yang Tuhan berikan kami siap untuk taat melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Sertailah kami dan pimpinlah kami Tuhan, supaya hidup kami ini layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kasih Allah dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Melalui kematian Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Anugerah keselamatan disediakan dan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, yang taat kepadanya. Karena memang Allah yang pertama mengasihi kita. Ia menunjukkan dan menyatakan kasih yang sempurna kepada kita. Kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada kita, menyatakan kemurahan-Nya kepada kita. Ia mengutus putranya, anaknya yang tunggal, untuk turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, sampai mati di atas kayu salib. Karena memang korban darah hanya itulah penghapus dosa umat manusia. Dan Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Jadi kemudian yang kedua, Allah menyelamatkan kita. Kita dibenarkan dengan darah Kristus. Kita ditebus dengan darah-Nya yang mahal, oleh darah anak domba Allah. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Upah dosa itu ialah murka Allah. Dan Allah mengasihi kita supaya kita tidak tertimpa murkanya. Makanya Allah merencanakan, menetapkan dan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, Allah juga memperdamaikan kita dengan dirinya. Karena dulu kita seteru Allah ketika kita masih hidup dalam dosa. Kita melanggar ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Kita berlawanan, berseberangan, bermusuhan dengan Allah. Kita menjadi seteru Allah. Tetapi sekarang melalui darah Kristus kita diperdamaikan, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Kita bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Itu karena karya Kristus di atas kayu salib. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Terimalah kasih-Nya dengan sukacita dan juga rasa syukur di dalam hidupmu. Hiduplah dalam kebenaran, karena engkau telah dibenarkan, karena engkau telah ditebus dari dosa yang berdampak pada hukuman maut. Berdamailah dan bersekutulah dengan Allah Bapa. Setialah di dalam doa, setialah beribadah, menghampiri hadirat-Nya, sujud, berlutut, menyembah, meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh segenap hidupmu. Melalui Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia membenarkan kita dengan darah Kristus. Dan hidup kita diperdamaikan dengan dirinya, dengan Allah Bapa di dalam sorga. Sekali lagi kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau juga memperdamaikan kami, yang ketika kami hidup dalam dosa, kami ini menjadi seteru Allah, karena kami melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, kami terpisah dari Allah Bapa. Tetapi Engkau telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus. Engkau juga menyelamatkan kami dari hukuman dosa, dari kutuk dosa, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga hari ini kami bisa berdoa, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa menghampiri hadirat-Mu. Itu karena kemurahan yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak Tuhan, berkatilah orang-orang percaya,
supaya Engkau memakai kehidupan kami semuanya ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain, sesuai dengan talenta yang Kau berikan dan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Biarlah kami mempertanggungjawabkan, mengembangkan talenta itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, segala program pelayanannya, para pendeta, para penginjil, aktivis, rohaniawan, semuanya kami taruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami bersehati untuk melayani pekerjaan Tuhan, bersehati untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga bersehati untuk menjadi berkat dan terang bagi dunia yang gelap ini Tuhan. Pakailah kami Tuhan, topanglah kami, dan mampukanlah kami. Kami percaya setiap langkah kaki kami Engkau akan menyertai, Engkau akan melindungi dan menjagai kami. Karena itulah janji kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.